Nomor 9, di sini kita diketahui Koperasi Maju Mas dengan bunga sebesar 9% per tahun, kemudian ada bunga pinjaman sebesar 0,8% per bulan. Di sini Pak Brata menyimpan uang di koperasi sebesar 8 juta. Besar uang Pak Brata setelah 16 bulan. Di sini berarti dia pakainya bunga tabungan ya, karena dia menyimpan. Berarti nanti kita besarnya bunga itu diperoleh dari tabungan awal sebesar 8 juta dikali dengan besarnya bunga 9%, boleh dibuat persen, kemudian dikali lagi dengan banyaknya bulan, yaitu 16 per 12 karena satu tahun ada 12 bulan ya. Kemudian ini boleh kita bagi 3, di sini 3, sini jadi 4 ya. Kemudian 4 dengan 16, kayak bagi 4, di sini 1, sini 4, berarti 3 kali 4 kali 8 juta, kemudian dibagi 100, maka totalnya adalah 960.000. Nah, sudah ketemu. Ini besarnya bunga, ini baru bunganya, bunga. Nah, bunganya udah sekian ya. Ini berarti total ya uang dari Pak Brata itu adalah 960 ditambah dengan 8 juta, maka totalnya adalah 8.960.000 yang C, seperti itu. Nomor 10. Di nomor 10 kita diminta untuk memperhatikan tabel. Ada tabel nama toko, ada 4 jenis toko dengan jenis potongan yang berbeda dan keterangannya itu per barang ya. Lalu kemudian untuk keperluan lebaran, Budi itu mau beli 3 baju dengan jenis yang sama. Jenisnya sama dengan harga 600.000 per buah. Jadi semuanya harganya itu adalah awalnya 600.000. Jika keempat toko menyediakan baju yang diinginkan Budi dan dia mau cari harga termurah, maka dia harus beli di mana? Pertama, di sini kan ada potongan yang dari perusahaan atau toko Merkurius itu dapat potongan 50%. Berarti kita cari 50% dari 600.000. Berarti kan 50%-nya adalah 300 ya. 50% kan sama aja separuh. Nah, berarti 300 kalikan 3, berarti dia harus membayar seharga 900. Terus kemudian di sini dapat diskon, yang toko kedua dapat diskon 40% ditambah 15% atau diskon ganda. Berarti yang awalnya tadi 600, kita cari dulu dapat diskon 40%, berarti sebanyak 60% yang harus dibayar. Maka total yang harus dibayar itu adalah 360. Kemudian di sini ada diskon lagi 15%, maka dia dapat diskon lagi 15. Karena dapat diskon 15, maka dia harus bayar 85 ya, maaf, 85 per 100. Nah, jadi total yang harus dibayarkannya itu sebanyak 306.
per barangnya, karena di sini dia mau beli 3 berarti kalikan 3. Jadi hasilnya 918. Terus kemudian barang yang dari toko ketiga, dari toko Mars itu beli 2 gratis 1, berarti dia cuma beli 2. Per itemnya tadi 600 berarti 2 kali 600. Hasilnya 1.200.000. 1 juta, 1,2 juta. Terus di sini dia dapat voucher per barangnya atau per bajunya itu 250. Berarti kan dia harus bayar yang awalnya 600 tinggal 350. Kalian kalikan 3. Berarti maka hasilnya 1.050.000 atau 1.050. Berarti kan yang paling murah itu adalah 900 ini ya. Berarti dari toko pertama yaitu Merkurius. Nomor 11. Nah, di sini dijanjikan sebuah gambar. Kita diminta untuk menentukan luas daerah bangun datar di atas. Berarti di sini kan ada, kalau kita lihat ada 2 bangun persegi panjang ya. Ada persegi panjang 1 dan juga persegi panjang 2. Nah, di sini kita akan menghitung luas dari persegi panjang. Itu kan rumusnya panjang kali lebar. Nah, maka kita cari yang luas pertama dulu. Berarti di sini panjangnya yang ini ke atas, ini kan sama aja kalau yang di sini itu 3x ditambah dengan 4. 3x plus 4. Maka panjangnya adalah 3x plus 4 dikali dengan lebarnya yang ini. Nah, 2x plus 1. Jadi hasilnya 3x kali 2x, maka 6x kuadrat ditambah dengan 3x kalikan 1, 3x ditambah dengan 4 kalikan 2x berarti 8x ditambah lagi dengan 4 kali 1 tambah 4, maka hasilnya yang pertama itu adalah 6x kuadrat ditambah dengan 3 tambah 8 berarti 11x ditambah 4. Ini yang pertama. Lalu kita cari yang kedua. Yang kedua itu panjangnya itu 3, lebarnya itu 2, berarti 3x kalikan 2, maka hasilnya 6x. Nah, kemudian hasil dari luas pertama dan luas kedua itu kita jumlahkan, maka 6x kuadrat ditambah di sini kan 6x sama 11 kita jumlah ya, berarti jadi 17x ditambah dengan 4. Ini jawabannya. Berarti jawabannya yang D, seperti itu.
Nomor 12, di sini kalian diminta untuk menghitungnya banyak kotak yang dapat mengangkut dalam sekali pengangkutan. Berat dari muatan truk ini tidak lebih dari 5 ton. 5 ton itu sama dengan, setiap ton itu kan 1000, berarti kalau 5 ton itu berarti 5000 kilo. Kemudian di sini berat sopir dan kernetnya itu 170. Mobil box akan mengangkut beberapa kotak barang. Tiap kotak itu beratnya 46 kilo. Nah, maka banyaknya adalah, jadi cara menghitungnya itu adalah berat keseluruhan 5000 kilo itu kalian kurangi dengan berat sopir dan kernetnya 170, baru kemudian dibagi dengan banyaknya berat tiap kotak untuk mencari banyaknya kotak. Maka hasilnya adalah nah, kemudian di sini setelah dikurangi itu hasilnya 4830. Kalian bagi dengan 46, maka totalnya adalah 105. Berarti jawabannya yang B. Nomor 13. Di nomor 13 ini disajikan gambar ada timbangan, ada 3 timbangan. Nah, timbangan 1 dan timbangan 2 itu berisi bola, silinder, dan kubus dengan keseimbangan sempurna. Berarti masing-masing ini seimbang ya. Kemudian kalian diminta banyaknya silinder yang ditambahkan pada bagian kiri agar timbangannya seimbang. Nah, banyaknya silindernya berapa agar seimbang di sini? Di sini berarti kan satu silinders itu sama dengan 3 bola. Berarti silinders itu sama dengan 3 bola. Nah, tadi kemudian satu kubus itu sama dengan, tadi silinders itu kan sama dengan 3 bola ya. Berarti ada 2 silinders, berarti 2 kali 3 ditambah dengan 2 bola, maka totalnya satu kubus itu sama dengan 8 bola, karena 2 kali 3 itu 6 ditambah dengan 2 itu sama aja 8 bola. Nah, di sini ada 3 kubus, berarti 3 kubus 3K itu sama dengan 3 kali 8 bola. Maka totalnya adalah 24 bola. Ada 24 bola. Lalu di sini sudah ada 3 silinder. 3 silinder itu berarti satu silindernya tadi 3, berarti di sini baru 3 kali 3 bola. Maka totalnya baru 9 bola. Antara 9 dan juga 24 itu bedanya berapa sih? Berarti di sini kan masih kurang 15 bola ya. Nah, 15 bola tadi satu silinders itu sama dengan 3 bola. Berarti untuk mencari banyaknya silinder tinggal kita bagi dengan 3 bola. Maka totalnya ada 5 silinder.
Nah, berarti di sini kurang 5. Berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Nomor 14. Di nomor 14 itu disajikan diagram Venn dengan gambar seperti berikut, dengan diagram seperti berikut. Nah, diberikan pernyataan sebagai berikut. Pertama, itu A irisan dari B. Berarti anggota A yang juga menjadi anggota B. Berarti di sini anggota A itu adalah yang warna merah di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian anggota B itu yang berwarna biru. Itu ada 2, 3, 5, 7, dan 11. Kemudian anggota S itu semuanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Semua yang menjadi anggota, baik itu anggota B, A maupun selain B dan A, itu adalah anggota dari S. Kemudian di sini A irisan dari B, berarti yang menjadi anggota A dan juga menjadi anggota B. Berarti yang ada di dalam ini loh, dalam irisan antara A dan B ada 2 dan juga 3. Berarti di pernyataan yang pertama itu salah ya. Kemudian A min B, berarti anggota A yang tidak menjadi anggota B. Berarti yang luar ini ada 1, 4, 6, dan 12. Berarti yang pernyataan kedua itu benar. Berarti antara C dan D. Kemudian pernyataan yang ketiga, A gabungan, yang seperti huruf U itu artinya gabungan dari B. Berarti semua anggota A dan B. Berarti ini semua yang menjadi anggota A maupun anggota B. Semuanya. Berarti di sini salah ya. Harusnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, dan 12. Di sini bukan. Kemudian komplement dari A irisan B. Tadi A irisan B itu adalah 2 dan 3. Maka selain 2 dan 3 tidak ada angka 2 maupun angka 3. Berarti pernyataan yang ini benar. Berarti jawabannya 2 dan 4. Yang D. Nomor 15. Di sini disajikan koleksi sebuah buku meliputi buku bacaan maupun buku ilmiah. Nah, buku bacaannya terdiri dari buku fiksi, non-fiksi, dan buku bacaan fiksi ilmiah. Kalau buku ilmiah sendiri adalah buku yang ditulis dan dihasilkan dari studi maupun kegiatan ilmiah yang disajikan dalam bentuk yang dapat mempengaruhi daya intelektual pembaca, seperti laporan penelitian, jurnal, handbook, buku teks, dan sejenisnya. Dari 60 pengunjung perpustakaan sekolah, 39 siswa itu meminjam buku bacaan fiksi, 37 meminjam buku bacaan non-fiksi, dan 5 tidak meminjam buku sama sekali. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kalian diminta untuk menentukan mana yang benar. Yang pertama, ada 21 anak yang meminjam buku bacaan fiksi dan non-fiksi. Di sini kita pasti ada siswa yang membaca kedua-duanya ya. Berarti 60 siswa itu diperoleh dari yang tidak membaca, berarti 5, ditambah dengan yang membaca buku bacaan fiksi 39 dikurangi yang meminjam kedua-duanya. Karena di sini nggak ada ya, kita misalkan yang kedua-duanya itu X, terus ditambah dengan yang meminjam
buku bacaan non-fiksi 37 dikurangi yang meminjam kedua-duanya dan ditambah yang meminjam kedua-duanya. Nah, atau juga bisa 65 yang tidak meminjam ditambah 39 ditambah dengan 37 dikurangi dengan yang meminjam kedua-duanya, itu adalah 60. Maka kita hitung 5 tambah 39 ditambah 37, berarti hasilnya di sini adalah 9 tambah 7 itu 16, tambah 5 berarti 21, nyimpen 2, 3 tambah 3 itu 6, tambah 2 81. Nah, dikurangi X itu sama dengan 60. Maka nilai X, karena di sini negatif ya, kita ubah menjadi positif, berarti kita pindah ke sini. Nilai X sama dengan 81 dikurangi dengan 60. Maka totalnya adalah 21. Berarti ada 21 anak yang meminjam kedua-duanya. Berarti pernyataan pertama benar ya, yang satu benar. Berarti yang C dan D itu salah. Kemudian yang kedua itu udah pasti salah ya, karena pasangan 1 dan 2 tidak ada. Berarti yang kedua itu kita abaikan saja. Kemudian yang ketiga, ada 16 anak yang hanya meminjam buku bacaan non-fiksi. Buku bacaan non-fiksi tadi ada 37 anak ya, berarti 37 kita kurangi dengan 21. Berarti yang hanya meminjam buku non-fiksi itu adalah 16. Berarti yang kedua benar ya. Berarti jawabannya 1 dan 3. Lanjut di nomor 16. Di sini kita disajikan diagram panah dengan fungsi fx sama dengan 5x min 7. Ini fungsinya. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilainya m kurangi n. A itu adalah daerah asal dan B adalah daerah hasil. Nah, di sini A itu menggantikan nilai X. Berarti untuk yang kita bisa mencari yang M, fx, X-nya adalah 3, itu sama dengan 5, X-nya kita ganti 3 ya, dikali 3, dikurangi 7, sama dengan M. Maka 5 kali 3 itu 15, dikurangi 7, maka nilai M-nya adalah 8. Sudah ketemu nilai M-nya. Kemudian kita mau nyari nilai N-nya. Berarti X-nya kita ganti dengan N. Maka 5N, 5 kali N, dikurangi 7, itu sama dengan negatif 12. Maka nilai 5N itu sama dengan negatif 12. Awalnya di sini 7-nya negatif ya, kita pindah ke sini jadi positif ditambah 7. Maka nilai N sama dengan di sini negatif 12 ditambah 7, berarti sisa negatif 5 dibagi dengan 5 di sini. Karena 5 di sini di sebelah sini awalnya ini adalah sebagai pengali. Kita pindah ke ruas
sampingnya, maka dia sebagai pembagi atau kebalikannya. Berarti nilai N-nya adalah negatif 1. Maka besarnya M tadi 8 dikurangi dengan negatif 1. Maka totalnya adalah 8 ditambah 1. Karena negatif ketemu dengan negatif, maka hasilnya jadi positif dan nilainya adalah 9. Jawabannya yang D, seperti itu. Jika video ini menurut kalian bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian supaya mereka sama-sama bisa belajar. Dan jangan lupa di komen untuk materi yang akan kita bahas selanjutnya, atau mungkin ada yang pertanyaan yang ingin kalian bahas, bisa di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.